Assalamualaikum Sobat Football United. Yes, Alhamdulillah Manchester United bergerak ke quarter final, ke perempat final FA Cup setelah berhasil menaklukkan tuan rumah Nottingham Forest. Ini juga sekaligus membalaskan kekalahan karena di pertemuan terakhir di musim ini di City Ground di kandang dari Nottingham Forest di Premier League, Manchester United kalah 2-1. Manchester United tadi sebelum pertandingan sempat ada kabar yang berseliweran mengabarkan kalau mungkin Raphael Varane dan juga Bruno Fernandes akan absen di pertandingan tadi setelah sebelumnya Harry Maguire dikonfirmasi oleh Erik ten Hag tidak bisa bermain ya di pertandingan ini. Tapi sebelum pertandingan ternyata Raphael Varane dan juga Bruno Fernandes bisa diturunkan. Ini tentu saja memberikan kelegaan karena ya praktis ada beberapa pemain pilar dari Manchester United absen. Gue sempat berpikir, waduh ini kalau banyak yang cedera seperti ini akan kembali lagi ya kan ke paruh awal. Tapi ternyata paling tidak Raphael Varane dan juga Bruno Fernandes bisa dilibatkan di pertandingan tadi. Dan Manchester United juga melakukan perubahan terutama di posisi bek kiri. Erik ten Hag menurunkan Sofyan Amrabat di bek kiri. Lalu yang menarik juga bagaimana posisi sayap kanan Anthony akhirnya setelah absen di beberapa pertandingan ataupun juga memiliki menit bermain yang sangat sedikit ya, tadi ditampilkan sebagai starter. Manchester United juga menurunkan duet back tengah Lindelof Raphael Varane dan duet pivot Scott McTominay serta Casemiro. Di babak pertama menurut gua secara ringan amatiran di 10 menit awal Nottingham Forest lebih memegang kendali pertandingan. Mereka tampil lebih agresif, mereka berusaha untuk tampil cepat dan juga tajam ketika masuk ke lini pertahanan Manchester United. Ada beberapa save yang dilakukan oleh Andre Onana di babak pertama yang menurut gue juga krusial karena kalau bola-bola tersebut ada yang masuk pasti situasi akan berubah di atas lapangan. Namun semakin menit bergerak Manchester United memegang kendali terutama di lini tengah karena mereka lebih banyak memenangkan perebutan bola dan juga duel di sana. Lini pertahanan pun juga lambat laun semakin solid sehingga mereka bisa menetralisir serangan demi serangan dari Nottingham Forest. Walaupun ada beberapa momentum bocor juga nih pertahanan dari Manchester United. Hanya saja seperti gue katakan tadi, Andre Onana melakukan kontribusinya, melakukan save-save yang penting di pertandingan tadi. Yang menarik, di posisi bek kiri, Sofyan Amrabat di babak pertama tadi banyak melakukan kesalahan menurut gue. Bahkan ada beberapa kesalahan yang bisa berujung fatal. Namun untungnya pemain lain ini seperti melapisi dari kesalahan Sofyan Amrabat tersebut sehingga tidak melebar ya momentum dari Nottingham Forest terutama di babak pertama. Nah, di babak pertama juga menurut gua Manchester United ada dua peluang dari Scott McTominay sundulan yang membentur gue lupa sundulan atau shoot yang jelas membentur mistar dan sundulan yang di save oleh kiper Nottingham Forest. Jadi Manchester United juga sebenarnya di babak pertama sudah memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Hanya saja tidak berhasil. Dan memasuki babak kedua, nah ini yang menarik, memasuki babak kedua, di awal-awal pertandingan babak kedua sama seperti di awal pertandingan babak pertama, Nottingham Forest lebih banyak menekan, lebih banyak menguasai pertandingan. Mereka juga langsung mendapatkan beberapa momentum bahkan peluang. Namun lambat laun Manchester United kembali memegang kendali, bahkan kali ini mereka lebih dominan di lini tengah, lini belakang pun akhirnya lebih aman menurut gue. Manchester United cenderung bisa menguasai jalannya pertandingan, lini belakang juga bisa mengatasi serangan demi serangan dari Nottingham Forest walaupun ada beberapa yang tembus juga tapi jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan babak pertama. Di babak kedua menurut gua Manchester United memiliki banyak peluang baik itu dari dalam kotak penalti maupun juga dari luar kotak penalti. Ini penting menurut gua karena Manchester United ternyata juga melakukan banyak percobaan shoot dari luar kotak penalti. Apakah ini egois? Enggak, gue justru suka dengan hal tersebut. Kenapa? Karena lini pertahanan dari Nottingham Forest mereka tampil disiplin.
kedua back sayap dari Nottingham Forest ini sangat jarang naik ke pertahanan Manchester United. Mereka lebih banyak menunggu di daerahnya sendiri, sehingga ya mereka punya paling tidak minimal ya 4 pemain belakang di daerahnya sendiri, dan ini menyulitkan pemain-pemain Manchester United untuk bisa tembus ke lini pertahanan dari ataupun kotak penalti dari Nottingham Forest, sehingga mereka mencari solusi lain, apa itu shooting dari luar kotak penalti. Ada banyak sekali shoot menurut gue di babak kedua utamanya, tapi sayangnya banyak yang off target, dan kalau on target selalu pas di posisi kiper dari Nottingham Forest. Dan Manchester United yang gue juga apresiasi di pertandingan tadi, mereka terus mencoba, mereka tidak menyerah, mereka disiplin, mereka fokus, mereka berusaha terus ya mengalirkan bola, memenangkan duel, mencari solusi juga untuk mencetak gol. Hanya saja selain kekurang tajaman, menurut gua mungkin itu satu-satunya kritik dalam tanda kutip untuk Manchester United di babak kedua. Apakah Manchester United nampak dengan kemenangan 1-0 ini seperti kayak susah payah? Gue nggak melihat seperti itu sih kalau melihat terutama pertandingan di babak kedua, di mana mereka sangat dominan, mereka memiliki banyak peluang, dan akhirnya apa yang mereka cari mereka dapatkan di penghujung pertandingan di menit ke-89 melalui Casemiro, diawali oleh tendangan bebas dari seorang Bruno Fernandes, dan ya Casemiro jeli coming from behind, heading bolanya, dan bahkan bola tersebut meluncur melalui kolong ya kiper Turner, dan ya Manchester United unggul 1-0 di penghujung waktu. Betul-betul ini mereka seperti kayak mendapatkan hadiahnya dengan usaha yang mereka lakukan, dengan percobaan yang mereka terus lakukan. Mungkin ada beberapa fans ya Manchester United ataupun juga sobat football United, tadi gue lihat di kolom komentar di live commentary mengatakan ya menang lawan Nottingham Forest saja susah payah 1-0 saja. Ya, dari jalannya pertandingan Manchester United bisa mendominasi. Dari pertemuan terakhir ketika Manchester United kalah 2-1, menurut gue ada peningkatan permainan. Dan tidak kalah penting juga melihat bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United yang tentu saja sedang dalam situasi yang tidak bagus. Ada beberapa pemain pilar ya kan yang tidak bisa dimainkan. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran ya gue happy dengan jalannya pertandingan tadi, dan bahkan hasil dan juga kemenangan yang didapatkan oleh skuad Manchester United dengan berbagai keadaan yang saat ini berada di Manchester United. Ya, gue melihat tadi juga wasit di pertandingan tersebut kualitasnya tidak cukup bagus. Ada banyak keputusan-keputusan yang mengandung tanda tanya besar. Ada beberapa benturan dan menurut gue harusnya itu pelanggaran tapi tidak diberikan untuk Manchester United. Ada satu insiden yang menurut gue bisa jadi itu seharusnya penalti ketika Marcus Rashford didorong di kotak penalti, tapi wasit bahkan mungkin tidak ngecek ya melalui VAR. Namun sebaliknya ketika Manchester United mencetak gol melalui Casemiro di VAR, luar biasa, untuk beberapa saat ya pertandingan terhenti karena ngecek VAR. Namun akhirnya tetap disahkan, dan di penghujung pertandingan ada sebuah gerakan mencekik gitu ya dari Felipe kepada Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes memukul tangan dari Felipe karena memang dalam posisi mencekik. Tidak ada hal yang dilakukan oleh wasit hanya ngecek dan tidak ada konfirmasi atau melakukan komunikasi kepada dua pemain tersebut, dan tidak ada kartu juga untuk Felipe, di mana mungkin pemain lain seperti Casemiro ya kan pernah juga melakukannya dan bahkan langsung mendapatkan kartu merah, tapi di pertandingan tadi tidak demikian. Sehingga menurut gua kepemimpinan wasit tadi juga tidak memuaskan sih dari sudut pandang gua ya secara ringan amatiran. Manchester United menurut gua dengan ya skuad yang compang-camping tentu saja tampil oke di pertandingan tadi, bahkan mampu meraih kemenangan. Bayangkan Sofyan Amrabat tampil di bek kiri, lalu di babak kedua sempat juga dirubah ke bek kanan, dari bek kiri ke bek kanan, dan ketika Sofyan Amrabat tampil inverted di lini tengah, menurut gue dia tampil luar biasa bagus. Anthony juga tadi yang diturunkan tampil bagus di pertandingan tadi. Di babak pertama dia tampil rapi, dia tampil tajam, dia tampil cepat. Di babak kedua pun juga demikian. Bahkan ada kontribusi di mana dia melakukan tracking the ball, mengejar bola dari Elanga yang mengancam masuk ke kotak penalti dari Manchester United, tapi Anthony berhasil amankan. Ya kalau harus memilih pemain terbaik, menurut gue secara dengan amatiran memilih Bruno Fernandes sih. Bagaimana Bruno Fernandes
bermain di lini tengah. Bahkan kalau gua ngeliat contoh kayak SofaScore, rating tertinggi didapatkan oleh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ada 6 umpan kunci key passes, dan ini menurut gua yang tertinggi di pertandingan tadi ya. Kalau gua lihat dari permainan lain ya kayak Scott McTominay hanya 1, Casemiro hanya 1, Bruno Fernandes by the way ada 6 umpan kunci. Lalu big chances creatednya ada 1, long ball dia dari 6 kali percobaan 4 kali sukses. Yang menarik juga ground duels, di mana dari 13 kali duels 8 berhasil dimenangkan oleh Bruno Fernandes. Angka ini menurut gua lebih tinggi bahkan dibanding oleh Casemiro sekalipun, dan juga oleh Scott McTominay. Wow, Bruno Fernandes memenangkan lebih banyak duel, melakukan lebih banyak duel, dan lebih banyak memenangkan duel. Juga tentu saja kontribusi terakhir berupa assist kepada seorang Casemiro. Sehingga menurut gue secara dengan amatiran, Bruno Fernandes tadi menjadi inspirasi di lini tengah, dan ya menurut gue dialah man of the match-nya. Manchester United berhasil melangkah ke quarter final. Lawan selanjutnya sudah diketahui siapa dia, adalah Liverpool. Manchester United di quarter final di Piala FA ini akan menghadapi Liverpool di Old Trafford. Kurang lebih demikian. In the end, akhirul kalam ya. Gua puas dengan penampilan tadi, di mana lebih bagus daripada penampilan sebelumnya menghadapi Fulham, dan juga lebih bagus daripada penampilan sebelumnya ketika kalah di City Ground menghadapi Nottingham Forest. Dan yang lebih terpenting adalah job is done. Pekerjaannya selesai, tugasnya dikumpulkan dengan baik, yaitu Manchester United berhasil meraih kemenangan dan berlanjut ke babak selanjutnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.